Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musdalifah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAI Majene dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen konflik yang terkait dengan salah satu surah yang terdapat dalam Al-Quran. Langsung saja, surah tersebut ialah Quran Surah Ali Imran ayat 159, di mana surah itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Berikutnya, mari kita lihat korelasi antara Quran Surah Al-Imran ini ayat 159 dengan beberapa ayat-ayat sebelumnya, di mana ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang peristiwa Perang Uhud, sebab-sebab kekalahan umat Islam serta dampak-dampaknya. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 ini, Allah mengingatkan serta membimbing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi suatu konflik atau permasalahan. Allah mengajarkan beliau bagaimana cara mengambil sikap. Yang berikutnya ialah terkait asbabun nuzul ayat tersebut, di mana Quran Surah Ali Imran ayat 159 ini turun ketika terjadi Perang Badar, di mana setelah selesainya peperangan tersebut, kaum muslimin mendapat banyak tawanan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta pendapat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar berpendapat bahwa sebaiknya para tawanan itu dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya membayar tebusan. Namun berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab, di mana beliau berpendapat bahwa sebaiknya tawanan itu dibunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kesulitan dalam memutuskan pilihan di mana terjadinya perbedaan pendapat ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 159 ini, untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sikap terhadap permasalahan yang sedang beliau hadapi, juga sebagai pendukung terhadap pendapat yang Abu Bakar radhiyallahu anhu lontarkan. Kemudian dari ayat ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Salah satunya ialah bahwa ketika kita menghadapi suatu konflik, maka jalan yang paling utama dan yang harus kita tempuh terlebih dahulu ialah dengan cara bermusyawarah. Sebab ketika bermusyawarah, di situ akan muncul beberapa pendapat-pendapat, dan dengan pendapat-pendapat tersebut kita bisa mempertimbangkan mana yang terbaik di antara pendapat itu untuk kita pilih dalam memutuskan suatu perkara. Kemudian dalam bermusyawarah ada beberapa sikap yang perlu kita perhatikan. Sikap tersebut yang pertama ialah sikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Ketika kita menerapkan ketiga sikap ini ketika bermusyawarah, maka orang-orang yang ikut bermusyawarah dengan kita, mereka tidak akan meninggalkan kita. Sedangkan jika sikap ini ada pada kita ketika sedang bermusyawarah, maka sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159, orang-orang akan menjauh dan menghindar dari kita. Sikap berikutnya ialah sikap mudah memaafkan, dan sikap terakhir ialah sikap bersabar.
tawakal, di mana kita menyerahkan segala hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya itulah beberapa penjelasan terkait Quran Surah Al-Imran ayat 159 ini. Nah, di sini saya juga menampilkan beberapa ayat terkait manajemen. Yang pertama ialah Quran Surah Ar-Ra'd ayat 2 yang terkait dengan definisi manajemen, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanajemen ciptaannya sendiri. Surah ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha tsumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamman yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Yang artinya, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, yang masing-masing beredar pada waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Berikutnya ialah Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang dimana ayat ini berkaitan dengan masalah manajemen waktu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa'idza ma'nantum faqimus shalah. Inna sholata kanat 'alal muqinina kitaban muqin 'alal mu'minina kitaban mawquta. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Yang artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Selain kedua ayat yang terdapat dalam Al-Quran, di sini ada juga dua hadis yang saya lampirkan terkait manajemen. Yang pertama yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila suatu amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. Abu Hurairah kemudian bertanya, bagaimana meletakkan amanah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis ini terkait dengan profesionalisme dalam manajemen sumber daya manusia. Adapun hadis yang kedua yaitu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan yang dilakukan dengan baik dalam segala hal. Jika kamu membunuh binatang, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Jika kamu mau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Bertajamlah alat potongnya, kemudian istirahatkanlah binatangnya. Hadis riwayat Nasa'i. Hadis ini terkait dengan persoalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita untuk memanage atau mengatur segala suatu perbuatan dengan cara yang baik. Selain itu, di sini sudah jelas bahwa hadis ini berkaitan dengan manajemen penyembelihan binatang. Sekiranya itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir saya ingin menyampaikan, dengan manajemen yang baik dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih unggul, dapat membantu kita menjadi muslim yang produktif. Itulah yang mungkin sekiranya dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.